Oke, selamat sore semua. Kali ini kita akan bahas di 15 menit bersama Kang Indro. Ini kita bahas bagaimana komparasi antara Zoom dengan Google Meet. Oke, saya sharing dulu ininya, screen-nya. Oke, saya mulai ya. 15 menit bersama Kang Indro. Ini kita membicarakan adalah komparasi antara Zoom dengan Google Meeting. Oke. Sebagai testing dulu, saya cek dulu. Bu Ita udah lihat slide saya, Bu? Sudah, Mas Indro. Oke, ya silakan di mute lagi, Bu. Oke, jadi kita mulai bahwa Zoom saat ini yang paling populer. Jadi paling populer di masa pandemi ini. Jadi padahal sebelum Zoom itu ada beberapa platform yang cukup dikenal ya. Jadi misalnya adalah Google Meet. Selain Google Meet, kita juga mengenal kalau di kantor itu ada Skype, kemudian ada Webex, dan sebagainya. Tapi cukup kita bandingkan dengan Google Meet lah. Keluaran Google, ada orang yang nyebutnya sebagai Hangout dulu. Oke. Terus bagaimana perbandingan antara antara Zoom dengan Google Meet ini? Mari kita simak. Pertama kita kenal dulu Zoom ya. Zoom ini di masa pandemi itu sangat banyak pemakainya. Bahkan pemiliknya itu jadi salah satu orang yang mendapatkan rezeki yang cukup dahsyat ibaratnya. Sekitar 100 triliun kalau nggak salah dari masa Februari sampai bulan Juni kemarin untuk Zoom ini. Oke, walaupun kita sempat ragukan, Zoom ini kan masalah keamanan ya, keamanan dan privasi. Kenapa begitu? Karena pada awal Zoom diluncurkan ini banyak bolongnya, terutama karena link-link Zoom ini kita bisa pakai terus-menerus tanpa ada masa expire, sehingga orang bisa pakai Zoom link saya ini di copy di tempat lain bisa dipakai orang lain, gitu. Nah, kelebihan Zoom ini bisa berjalan di Linux, Mac, atau Windows. Di mana kalau Google Meet itu biasanya majority ke Windows. Oke. Terus kemudian yang lebih bagus lagi bahwa Zoom ini sangat kompatibel dipakai di ponsel pintar atau handphone. Gitu ya. Di mana kalau untuk Google Meet itu tampilannya tidak sebaik Zoom untuk handphone. Oke. Nah, kita bicara sisi Zoom dari sisi yang gratis dulu ya. Seperti saya ini pakai gratis, itu waktu maksimum yang dipakai itu 40 menit saja. Ya. Dan menampung hingga 100 peserta. Kalau kita akunnya ini kita daftarkan sebagai akun yang berbayar atau 14 sampai 15 dolar per host, itu Zoom bisa mengangkat sampai 500 peserta dan waktunya tidak terbatas. Oke. Kemudian kita bisa menyimpan rapat, punya data penyimpanan sebesar 1 GB di cloud dan seterusnya. Ini Zoom. Sekarang Google Meet. Google Meet ini keluaran Google. Ya, keluaran Google itu dulu awalnya dipakai oleh lingkungan Google aja untuk kerja kantor saat online meeting.
Tapi kemudian rupanya karena dia ada melihat waktu itu Webex dan Skype tidak ada saingan, sehingga pihak Google itu mengembangkannya menjadi bisa dipakai oleh publik. Oke, jadi salah satu Google Meet itu kalau kita bicara nanti ada lambang speaker di kanan atas, itu Google Meet, gitu ya. Kemudian Google Meet ini filenya itu hampir sama dengan Zoom, dan kelebihannya kita bisa hasil meeting itu langsung kita bisa kirim ke Google Drive. Nah, kalau kita bicara gratis, ya, kalau kita bicara gratis, Google Meet ini bisa kita akses sampai 60 menit, jadi 20 menit lebih banyak daripada Zoom. Namun, sampai dibatasi sampai dengan akhir September 2020 aja. Setelah itu durasinya kalau tidak salah, yang saya dengar itu cuma 30 menit. Oke. Tapi ini juga masih isu ya. Tapi at least di April kemarin ada rilis yang mengatakan bahwa akun gratis sampai 60 menit ini sampai dengan akhir September 2020. Oke, dan sampai saat ini dia bisa mengundang untuk 50 orang. Ya. Dari sisi waktu Google Meet ini menang 60 menit, tetapi orangnya 50. Sedangkan Zoom tadi 40 menit, orangnya bisa sampai 100. Oke, kalau kita bicara berbayar, nah ini bedanya Zoom dengan Google Meet salah satunya adalah kalau tadi untuk Zoom itu kita kenalnya host, artinya yang dia megang akun sebagai host itu bisa mengundang hingga 500 orang dan registernya cuma sekali, sebulan itu $14. Tetapi untuk Google Meet itu per person yang pakai itu 6%, $6 maksudnya. Ya, $6 per orang. Kalau dia diregistri di kantor itu masih registri 20 orang, ya 20 orang itu yang bisa gabung ke Google Meet. Gitu ya. Dan maksimumnya itu 250 orang. Walaupun nanti kita bisa bayar dengan akun yang lebih tinggi atau lebih mahal sehingga kapasitas orangnya itu lebih banyak. Nah, kelebihan di Google Meet ini kalau kita sudah berbayar, itu yang tadinya Google Cloud-nya dibatasin, ini penyimpanannya jadi tanpa batas. Ya, karena kita akan diarahkan untuk menyimpan ke Google Cloud-nya Google Cloud, artinya Cloud-nya milik Google, sehingga lebih enak tanpa batas penyimpanan. Itu kira-kira. Oke, jadi yang bisa saya simpulkan di sesi ini adalah ketika kita membandingkan Zoom dengan Google Meet, ya kita bisa lihat keterangan singkat sebagai berikut ya. Biaya tadi kalau Google Meet itu per orang ya, per orang per bulan $6. Zoom $14-15 per bulan untuk host. Gitu ya. Peserta maksimal untuk Google Meet 250 orang, Zoom 500 orang. Kemudian hubungan ke konferensi lain ya, itu Google Meet atau Zoom bisa dikoneksikan ke integrasi untuk email tertentu. Kemudian panggilan saat rapat, Google Meet itu gratis. Zoom itu ada yang sampai $100 per bulan. Apa yang dimaksud panggilan saat rapat? Itu kita bisa arahkan ke schedule. Jadi artinya kalau Zoom kita pakai panggilan saat rapat itu bahkan bisa kita konekin ke mobile atau kita di set bahwa nanti ketika akan meeting 5 menit sebelum meeting itu ada alarm di handphone kita untuk meeting. Kemudian dengan integrasi untuk email itu Google tentu lebih ini ya, lebih efektif karena dia bisa melalui Gmail atau Outlook. Sedangkan Zoom kalau kita koneksikan dengan email itu undangannya itu integrasinya dengan Outlook. Jadi itu kira-kira yang yang saya sampaikan untuk materi sore ini. Oke, kalau ada yang bertanya silakan. Ini kita materinya udah sampai ini aja. Silakan Bu Ani atau Bundo atau Kang RY kalau ada yang tanyakan.
Indro mau nanya ya? Ya, silakan. Mengenai Zoom. Ya. Bagaimana caranya kalau kita menjadi host kayak Indro gitu? Misalnya Bundo punya teman, kita mau Zoom, terus Bundo mau jadi hostnya, itu settingnya bagaimana? Oke. Tidak perlu pakai setting Bundo. Kalau Bundo sebagai host, Bundo yang membuat meetingnya. Jadi kalau Bundo masuk ke halaman utama dari Zoom, nah ini saya close dulu ya sharing ininya ya. Saya akan sharing screen yang lain ya. Oke. Ini saya stop dulu. Ini saya berikan contohnya. Contohnya ini saya share, kemudian bukan yang ini ya, ini saya tutup. Saya akan masuk dulu ke ini, ke website. Bentar, bisa tutup dulu. Share. Share saya dulu. Bentar, saya share screen saya dulu Bundo. Bentar. Oke. Oke, Bundo lihat layar Zoom saya? Ya. Oke, di sini kan biasanya kan ada new meeting itu ya? Ya. Nah, itu Bundo. Ada invite. Iya, Bundo new aja di sini, otomatis jadi host. Oh gitu. Create new meeting, kemudian ya. Bundo invite yang lain-lain, otomatis Bundo jadi host. Oh. Terus kita mau ngasih tahu tanda koneksinya itu di mana bacanya? Kayak Indro itu kan nanti Ya. klik link ini ya. Itu dari mana dapatnya? Kalau gini ya, ini kalau saya mengaktifkan Zoom, itu ada yang namanya copy link, Bundo. Bentar, ini saya aktifkan dulu ya. Zoom. Coba ini saya, karena saya pakai, ini ya, ini saya buatin aja dulu satu schedule ya, contoh di sini ya. Saya klik schedule lah, paling gampang schedule. Bundo ketik nih topiknya apa. Kelihatan nggak di layar? Di layar saya kelihatan nggak? Ada. Nah, ini Bundo nih ketik semua. Misalkan ini kapan kita schedule, bener ya? Ini jamnya saya gantilah, anggap aja hari ini, tapi jamnya saya ganti. Ini kan? Oke, ini terus kemudian saya klik schedule gitu ya. Ini kan nanti bisa diganti-ganti Bundo waktunya apa segala macam ya. Saya klik schedule. Oke. Nah, nanti Bundo diarahkan ke seperti ini kan. Saya pakai akun saya lah. Ini klik. Halo gitu kan. Nah. Nah, ini kan udah masuk ke kalendernya Google. Udah ini kita balik aja, nggak usah ke sini. Ini kita tutup aja sebentar, Bundo. Ini kita tutup. Ini saya kirim dulu. Ini kita tutup. Tutup ya. Nah, ini kan Zoom-nya muncul lagi ya. Kita balik ke Zoom. Ya. Zoom, ntar saya jalanin dulu Zoom-nya supaya nggak bingung. Ini saya jalanin Zoom. Nah, ini kan ada kelihatan Bundo di sini ada meeting itu ya, scheduling tadi ya. Kelihatan nggak Bundo? Mananya tuh? Nah, ini hanya desktop aja.
Oh, oke, sebentar. Shortcutnya ya, shortcutnya ya. Ya, sebentar. New share dulu deh. New share. Saya cek. Share ya. Oke. Nggak Yang shortcut atas sih. ini ya. Bukan, Ada zoom aja lagi, ke tadi zoom ya. lagi. Bentar, saya jalanin ini. Zoom saya ketutup karena... Nah, ini. Kelihatan nggak screen saya ini? Yang di atas ya? Yang ada ini. Bentar ya. Stop sharing, saya ulangi lagi. Yang baris di atas itu kan? Bukan? Bukan. Bentar. Jadi di screen saya sih, share. Nah, ini kelihatan nggak? Yang di bawah itu Endro. Ini, ya ini. Yang ada Indro Purwoko Zoom ini. Ya. Nah, itu kan ada schedule-nya. Bunda klik aja sini. Copy Ya. invitation. Nih, copy invitation. Oke. Nah, ini nanti bentuknya link, Bunda. Bentuknya udah link itu ya? Ya, ini copy baru dikirim ke WA. Invite, taruh di WA ya. Ini saya pas di WA ya. Ya. Gitu kira-kira. Oke, ada yang tanyakan lagi? Udah cukup, terima kasih. Ya. Jadi Bundu sebelum ngepost ke WA, Bundu bisa ganti-ganti, kan bisa diganti itu ketik-ketik sesuai selera kita, tambah materi atau apa gitu. Iya. Karena apa? Karena kalau kita ini di WA, itu ya standarnya seperti ini Bundu, biasa aja bahwa itu, bentar ya, saya taruh ini di bawah, saya ketik di WA dulu. Nah, saya ketik di WA saya ya Bundu, supaya di grup ya, di grup diskusi. Ya. Diskusi. Oke, klik dulu ini. Oke, sambil nunggu ini, ada yang tanyakan lain? Bu An? Pak Roland tadi RY mana mau nanya? Ada chattingnya tuh. Coba. Iya. Gimana? Terkait istilah yang dipakai itu di grupnya Google itu hanya ada Google Meet ini ya? Iya, Google Meet. Iya. Aku kesanku kayaknya orang suka. Ya, kalau Webex beda lagi ya? Beda. Webex itu keluaran Cisco. Bukan Google. Ya. Yang pakai anak-anak sekolah itu Classroom beda lagi ya itu. Google Classroom. Google Classroom itu bukan untuk audio call, tapi untuk submit presentasi atau mengerjain tugas. Tapi bukan audio meeting, bukan. Ya. Sobat ngira itu apa? Ya, kalau orang bikin ini kan, bikin materi ujian itu bisa pakai Google Classroom. Oke, Bu An ada yang tanyain? Bu An? Enggak, Pak In. Oke, kalau udah ini nanti materinya saya share. Kalau ada yang kurang jelas, nanti bisa tanya di grup ya. Oke, gitu aja ya semuanya ya materi hari ini. Terima kasih Terima Pak kasih. In. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Oke, sampai ketemu di lain waktu. Siap. Dadah nih. Dadah Bundu, Pak Hai Pak Roland.